maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Ma, Dede di rumah sakit katanya gitu, kecelakaan. Setelah 8 tahun, kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat masih menyisakan tanda tanya. Ada pelaku yang masih dalam pelarian. Asa keluarga korban kembali menyala saat polisi tergerak setelah muncul film Vina yang diangkat dari kisah nyata. Berikut 5 fakta teka-teki pelaku pembunuhan Vina. Fakta 1, dari kesaksian keluarga Vina terungkap ada ancaman. Perjuangan berat mengungkapkan dalang di balik kasus pembunuhan Vina dijalani keluarga. Minimnya fakta soal identitas pelaku yang masih buron menjadi tanda tanya besar di benak keluarga Vina. Yang janggalnya maksudnya kok nggak ada berita sama sekali yang apa? 3 orang ini. Yang 3 orang, sedangkan yang penjahat kelas kakap aja kadang nggak cukup lama kan? Pasti ada lah beritanya gitu. Ini mah nggak ada sama sekali. Kejanggalan berlanjut saat proses pembuatan film tentang kasus Vina. 2 orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Vina di Talun, Cirebon. Keduanya meminta agar kisah Vina yang diangkat ke layar lebar dihentikan. Karena memang waktu syuting itu ada yang datang Dari salah satu dengan tujuan ngapain dibikin film, itu bikin nama jelek katanya, bikin nama jelek. Kenapa ibu mau katanya, uang sih segitu tuh cukup habis Bu. Tak hanya keluarga, salah satu tim pembuat film juga mengaku mendapat peringatan serupa yang menyebut jika kasus ini mencuat lagi dapat mencoreng nama instansi polisi. Fakta 2, ayah Eki angkat bicara ungkap penyelidikan. Ayah kandung Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, kekasih Vina yang ikut menjadi korban, menyebut selama 8 tahun dirinya tidak tinggal diam, berupaya untuk menangkap 3 pelaku yang masih buron. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Pengacara terpidana justru mendesak agar Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya karena dinilai terlalu turut campur, padahal saat itu posisinya sebagai kanit narkoba. Ibtu Rudiana bahkan dituding prosedur penangkapan yang kala itu dilakukan telah menyalahi aturan. Apa yang dilakukan oleh Rudiana ini ya, dengan pribadinya dia hanya mendapatkan keterangan yang tidak didukung oleh bukti, lalu menangkapi, dipukulin orang, ya tidak berdaya, apapun kemauan penyidik itu diikutin. Sehingga berbaliklah ketika diperiksa di Polda Jabar. Salah satu tersangka diduga berada di Jakarta. Polda Metro Jaya pun menyebut siap berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk mencari buronan pembunuhan kasus Vina. Fakta 3, 8 tahun dalang pembunuhan masih buron. Polisi akhirnya menangkap 1 dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon dalam 2 pekan usai kasus ini kembali ramai. 1 DPO yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan alias Perong. Polisi mengatakan Peggy ditangkap di Bandung Selasa malam kemarin. Saat ini, Peggy tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Itu atas nama saudara Peggy alias Perong
yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Polisi lalu mengepung rumah nenek Peggy di Blok Simaja, Desa Kepompong, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Polisi menggeledah mencari barang bukti. Saksi mata di lokasi menyebut rumah ini ditinggali ibu, adik dan saudara Peggy. Sementara Peggy ikut ayahnya ke Bandung menjadi kuli bangunan. Fakta 4. Demi mencari keadilan, keluarga Vina temui Hotman Paris. Datang ke Jakarta, keluarga meminta Hotman Paris membantu menyelesaikan kasus tragis yang menimpa Vina. Hotman Paris meyakini ada dugaan kesalahan penyidikan 8 tahun lalu. Nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Hotman Paris menyebut kecewa dengan pengumuman DPO dari polisi yang tidak jelas. Hotman Paris berjanji mendampingi keluarga dan mengusut tuntas kasus ini. Fakta 5, nama anak mantan Bupati Cirebon terseret. Anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, sempat terseret dalam kasus pemerkosaan Vina. Istri mantan Bupati Cirebon yang juga sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Ciptaningsih, langsung menepis tuduhan itu. Menurutnya, kemiripan nama anaknya dengan pelaku hanya kebetulan. Tahun 2016 ya, dan pada saat itu anak saya Ramadhani Purwadi Sastra ini, dan yang biasa dipanggil Rama ini, usianya masih 11 tahun ya, 11 tahun dan masih sekolah SD kelas 5. Dia juga menyatakan bahwa anaknya tidak ada yang bernama Dani atau Andi yang berada dalam daftar DPO.